Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Harapan saya semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baik, kita sudah memasuki pertemuan ke-13 sesuai dengan RPS untuk materi tinggal 2 pertemuan lagi. Kemudian UAS berarti di pertengahan kemungkinan di tanggal 23 Desember untuk UASnya. Nah, ya, saya tetap mengingatkan akan hutang saudara yang sudah mengirimkan ke email, silakan nantinya dikonfirmasi ke saya, biar saya cek untuk tugasnya. Ya bagi yang nggak mengerjakan juga nggak ada masalah. Ya kan, ini bukan merupakan kewajiban, ya kan. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa kan gitu ya. Ini keharusan ya. Kalau harus mendapat nilai D ya nggak apa-apa kan gitu dia. Tapi kalau harus ingin dapat nilai A ya dikerjakanlah dia kan gitu dia. Nah, tinggal tergantung keinginan dari saudara. Oke, baik, jadi kita telah membahas terakhir mengenai bagaimana pembahasan suatu RUU, rancangan undang-undang. Nah, mulai dari tahap perencanaan yang dibuat oleh baik pemerintah maupun DPR, kemudian penyusunannya yang disertai dengan naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Nah, setelah disusun, kemudian digabungkan antara naskah akademik yang dibuat antara DPR dengan Presiden. Nah, digabungkanlah dia menjadi satu untuk dibahas secara bersama-sama di sidang paripurna. Yang kemarin kita sudah membahas ada 2 tingkatan. Yang pertama pembahasan di komisi, kemudian di Banggar, Balek, dan sebagainya. Artinya alat kelengkapan dewan yang ada membahas mengenai RUU untuk memberikan tanggapan di sidang paripurna. Kan nantinya yang mengusulkan daripada RUU tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya di depan sidang paripurna DPR RI. Apabila itu bersumber dari Presiden, maka Presiden atau wakil yang membidangin urusan perundang-undangan lah yang mewakili Presiden untuk menyampaikan latar belakang, ya kan, pokok masalah daripada RUU yang akan dibahas. Demikian. Kemudian DPR, DPD nantinya memberikan tanggapan terhadap ataupun masukan dari RUU yang disampaikan. Nah, demikian juga sebaliknya, ya kan, ketika itu bersumber dari
DPR, maka nantinya presiden maupun DPD yang memberikan tanggapan ataupun masukan, saran terhadap RUU yang diusulkan. Nah, setelah itu di ACC, maka presiden wajib menyetujui RUU yang disetujui bersama antara DPR dengan pemerintah, dalam hal ini presiden. Nah, dalam pertemuan ini kita akan melihat bagaimana teknik pembuatan kerangka dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Artinya dari mulai judul, kemudian pembukaan, nah kemudian batang tubuhnya, penutup, penjelasan, maupun sampai dengan lampirannya. Jadi ada teknik-teknik di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama tata letak, bahasa yang digunakan, huruf yang digunakan. Yang besar huruf yang digunakan berapa. Nah, jadi semuanya ada sistematika penulisan supaya tidak salah dalam membuat sistematika urutan daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, dalam penyusunan ataupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kita dapat melihat di dalam pasal 64 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang berbunyi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, apa teknik penyusunannya? Maka bisa dilihat di dalam lampiran kedua Undang-Undang 12 tahun 2011. Sebentar ya. Nah, jadi di dalam lampiran kedua Undang-Undang 12 2011 di situ dapat dilihat bagaimana teknik penyusunannya. Nanti kita akan buka dan kita tampilkan bagaimana teknik penyusunannya sehingga apabila nantinya masuk ke dalam ujian, saudara sudah bisa mohon maaf agak lagi bermasalah tenggorokan. Jadi, nah ini di dalam lampiran kedua Undang-Undang 12 2011 ada 6 ya kan tahapan yang dicantumkan di dalam
peraturan perundang-undangan, ataupun dalam hal ini kita ambil contoh misalnya adalah undang-undang. Nah, dalam penulisan undang-undang maupun RUU harus ada judulnya. Nah, inilah untuk menentukan apa nama peraturan tersebut. Nah, kemudian setelah judul ada pembukaan. Di dalam pembukaan selalu akan ada frasa yang berbunyi dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi segala peraturan perundang-undangan harus mencantumkan kata ataupun frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena ini merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konstitusi kita yaitu Pancasila. Nah, di mana di dalam pembukaan sudah jelas dicantumkan bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kan gitu. Nah, demikian juga dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya segala sesuatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sudah dikaji secara ilmiah, ya kan, sudah tidak mencederain, ya kan, nah, pihak-pihak tertentu, dan ucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena telah memberikan kemudahan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Itulah filosofisnya. Nah, yang kedua adalah jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Apa jabatannya? Jadi bukan nama pejabatnya. Kemudian ada considerans. Yang keempat, dasar hukum. Yang kelima, diktum. Nah, ini masuk di dalam kategori pembukaan. Kemudian batang tubuh, inilah yang kita sebutkan materi muatan. Dalam materi muatan ada ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, nah kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, baru ada bab yang mengatur penutup, kemudian penjelasan lampiran, maupun ada hal-hal yang khusus bisa dimuat di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan peraturan perundang-undangan, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, ataupun pengesahan perjanjian internasional. Ini hal-hal yang khusus bisa dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana teknik penyusunan judul? Yaitu judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangannya. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kan gitu, tentang peraturan perundang-undangan misalnya.
Satu kata atau frasa. Satu kata atau frasa. Frasa ini bisa lebih dari satu kata atau bisa dia sebuah kalimat. Nah, judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, yaitu huruf besar yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Jadi huruf besar semua dia, kemudian diletakkan di dalam di tengah kertas. Ya, kertas A4 berada di tengah-tengahnya. Judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Nah, ada nama peraturan perundangan perubahan, ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Jadi untuk memudahkan kita bisa lihat langsung aja di dalam lampiran kedua peraturan perundang-undangan biar bisa saudara memahami bagaimana contohnya. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan rangka peraturan perundang-undangannya sesuai dengan penutup dan lampiran. Nah, ini hal-hal yang khusus, ragam bahasanya tidak usah kita lihat. Nah, ini judul. Yang tadi pertama adalah judul bisa digunakan hanya satu kata atau frasa. Nah, dituliskan ada nomornya, tahun pengundangan, dan nama peraturan perundang-undangan. Nah, ini contoh ya kan peraturan perundang-undangan yang menggunakan satu kata. Undang-undang yayasan. Itu undang-undang berapa ya? 20 tahun 2000 berapa saya nggak lupa. Nah, itu dia contohnya undang-undang yayasan, undang-undang ketenagakerjaan, itu satu kata. Undang-undang paten, undang-undang ketenagalistrikan, undang arsitektur, undang-undang banyak dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya menggunakan satu kata, tetapi dia mengakomodir seluruh isi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, yang menggunakan frasa, misalnya Cipta Kerja, Undang-Undang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan, pajak daerah, dan retribusi daerah. Nah, misalnya kan gitu. Kemerdekaan menyampaikan pendapat bagi undang-undang yang lebih dari satu frasa. Jadi bisa dilihat. Nah, ada beberapa contoh dalam mencantumkan contoh daripada nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan frasa, misalnya tindak pidana korupsi, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang transaksi informasi dan transaksi elektronik. Nah, itu contoh.
daripada undang-undang yang menggunakan frasa. Nah, judul peraturan perundang-undangan tadi ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Artinya tidak ada titik maupun koma setelah namanya. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Contohnya bisa saudara lihat di layar masing-masing. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi nama undang-undangnya dulu yang paling atas, ya kan, tetap dibuat Republik Indonesia untuk menunjukkan negara yang membentuknya. Kemudian di bawahnya adalah nomornya tanpa ada titik 2 setelah huruf R-nya. Jadi nomor 6 tahun 2011. Setelah itu di bawahnya ada frasa ataupun kata tentang. Setelah tentang barulah nama dari peraturan perundang-undangan tersebut, apakah dia hanya satu kata ataupun frasa. Ini keimigrasian satu kata, ketertiban umum. Nah, berarti dia merupakan frasa. Nah, ketika dia peraturan daerah, maka dibuat peraturan daerah apa? Kabupaten, peraturan daerah provinsi apa? Kan gitu. Nah, peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor sekian tahun sekian tentang apa, kan gitu. Nah, ini contoh penulisan daripada undang-undang. Jadi huruf besar semua. Nanti kalau seandainya ada muncul di ujian, saudara bisa menuliskannya, ya kan? Mana tahu dia nanti muncul ujiannya sudah tatap muka, berarti kan harus ditulis, ya kan? Kalau dia masih belum tatap muka, enak, tinggal copy paste, ya kan, dari satu contoh undang-undang kan gitu. Nah, nah ini ada banyak kan gitu, peraturan daerah provinsi, daerah khusus provinsi, peraturan daerah provinsi Papua, nomor dan sebagainya. Nah, ini tadi, kemudian judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan. Seperti apa? Undang-undang tindak pidana korupsi di dalam kurung tipikor. Nggak boleh. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibuat undang-undang nomor sekian 2023 atau 2004 tentang KDRT. Ya, nggak boleh. Tapi misalnya mengenai prolegnas, nah nggak boleh bahasanya prolegnas. Harus dibuat program legislasi nasional. Nah, seperti inilah contohnya yang tidak dibolehkan. Ada singkatannya di sini. Nah, di mana ini bisa ada singkatan? Nah, singkatan ini bisa ada di dalam batang tubuh, yaitu mengenai ketentuan umum. Ketentuan umum. Misalnya, dalam peraturan perundang-undangan ini yang dimaksud dengan titik 2A, anggaran pendapat dan belanja negara yang selanjutnya disebut APBN adalah bla 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 bla. Nah, jadi seterusnya di dalam setiap pasal demi pasal yang menyebutkan anggaran pendapatan dan belanja negara tidak harus dituliskan secara lengkap, tetapi bisa hanya singkatannya saja. Kenapa? Di dalam ketentuan umumnya sudah dibuat, selanjutnya disebut. Gitu. Anggaran pendapatan belanja negara selanjutnya disebut APBN adalah kan gitu.
biaya yang harus dikeluarkan oleh negara kan gitu, misalnya bla 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 bla. Nah, itu boleh, tetapi di batang tubuhnya, tidak boleh di dalam pembukaannya. Nah, jadi tidak bisa disingkat-singkat. Ya, kecuali di ketentuan umumnya, tindak pidana korupsi selanjutnya disebut tipikor kan gitu. Nah, itu bisa. Nah, seperti ini peraturan daerah, LPMK dia, Prolegda. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Nah, kemudian apabila peraturan perundang-undangan tersebut merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya, maka di dalam perubahan peraturan perundang-undangan tersebut harus ditambahkan frasa perubahan atas yang letaknya di depan judul peraturan perundang-undangan. Jadi harus ada kata perubahan atas. Bentar ya. Mur. Apa ini ya? IN itu siapa ya dia? Ya, maaf ada paket nyampe. Nah, jadi ada kata frasa perubahan atas. Ini seperti contoh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Jadi undang-undang sebelumnya tetap ditulis secara utuh di tentangnya ini, ya kan? Tetapi sebelum dari undang-undang yang dirubah itu ada kata perubahan atas. Nah, ini menunjukkan apabila peraturan perundang-undangan tersebut baru dilakukan perubahan satu kali, ya kan? Ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan satu kali. Nah, ini misalnya Perda juga tentang perubahan atas. Ada kata ini. Nah, jika perubahan itu lebih dari satu kali, maka nantinya di antara kata perubahan dan atas, ada frasa yang menunjukkan angka ataupun jumlah berapa kali perubahan tersebut mengalami
undang-undang tersebut mengalami perubahan. Sudah berapa kali peraturan perundang-undangan tersebut mengalami perubahan. Maka misalnya di sini misalnya ada 2 kali perubahannya. Berarti perubahan kedua atas. Nah, kita bisa lihat contoh. Nah, di antara kata perubahan dan kata atas, ya kan, yang ini, nah ada jumlah dari perubahan, sudah berapa kali undang-undang tersebut dilakukan perubahan. Tetapi tetap dibuat di dalam bahasa huruf, ya kan, bukan angka. Bukan perubahan angka 3 atas kan gitu, tidak. Tetapi huruf ketiga. Kalau yang pertama tidak usah ditulis pertamanya, hanya perubahan atas. Kalau kedua dan selanjutnya perubahan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, jadi perubahan, contoh ini misalnya adalah perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler. Nah, tetap yang dicantumkan adalah perubahan yang peraturan perundang-undangan yang pertama kalinya. Ini kan ada 3 kali, berarti ada 2 sebelumnya ini kan gitu. 2007, berarti antara 2004 ke 2007 ada 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun ini ada 2 kali perubahan. Nah, tidak usah ditulis perubahan pertama dan keduanya di dalam judul peraturan perundang-undangan tersebut. Tetap dia mengacu kepada peraturan yang pertama kali dilahirkan ataupun dibentuk. Seperti itu dia. Jadi tidak usah peraturan pemerintah nomor 24 2004 tentang kedudukan protokoler dan kemudian perubahan kedua kan gitu, enggak. Ini menunjukkan bahwa peraturan yang lama ini, yang pertama kali lahir yang 2004 ini belum pernah dicabut. Nah, hanya materi muatan atau pasal yang tercantum di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini. Nah, sehingga dia harus menyesuaikan. Maka dilakukanlah perubahan terhadap peraturan tersebut. Nah, dan kita sudah sama mengetahui bahwa hukum adalah alat pembaharuan bagi masyarakat. Jadi, hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakat. Nah, ini contoh, ada perubahan kedua, atas, ya kan, tetap ya. Terjadi 2 kali perubahan, kalau ini terjadi 3 kali perubahan. Jadi perubahan pertama bahasanya adalah perubahan atas. Ya, kalau yang kedua, perubahan kedua atas. Ketiga, ya perubahan ketiga atas, dan seterusnya. Nah, jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah. Tapi apabila memiliki nama singkatnya, tapi kalau tidak, tetap, karena kan juga tidak boleh mencantumkan singkatan ataupun akronim kan gitu.
Nah, pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Nah, ini dia contohnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, jadi jelas ketika ada bahasa pencabutan, berarti peraturan perundang-undangan ini sejak ditandatanganinya sudah tidak berlaku lagi. Nah, seperti itu. Kalau dia pencabutan. Nah, ini contoh undang-undang, ini contoh perda. Nah, apabila peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pengesahan daripada Perpu, maka di dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditambahkan kata penetapan di depan judul Perpu yang diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang. Nah, contohnya seperti ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nah, jadi ada kata penetapan di depan judul daripada peraturan perundang-undangan dan diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang. Nah, ini. Nah, pada nama peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian internasional yang disahkan tersebut. Jadi kita bisa lihat contohnya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang pengesahan perjanjian. Nah, ada kata pengesahan. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan. Ini contohnya ada kata pengesahannya. Nah, kemudian untuk penulisan daripada perjanjian internasional ini, maka huruf asingnya itu harus dibuat cetak miring di dalam tanda baca kurung. Hal ini apabila dalam perjanjian tersebut nah, jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau
persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia yang diikuti bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung seperti ini. Nah, pengesahan perjanjian antara Indonesia, nah dibuat bahasa Indonesianya, kemudian dalam kurung dibuatlah dia bla 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 of Singapore 2009. Nah, seperti itu dia. Jadi bahasa asingnya dicetak miring. Nah, nanti pada saat ujian mana tahu masuk, berarti harus dibuat cetak miring. Kalau nggak pandai nulis cetak miring hanya bisa tegak lurus. Ya kan mulai dari sekarang dia latih untuk biar bisa menulis cetak miring. Gitu. Nah, jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, maka nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Nah, ini sebaliknya. Artinya bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak dibuat dengan bilingual atau dua bahasa, kan terkadang ada dia bahasa asingnya, kemudian di bawahnya sudah ada translate-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ya kan, jadi bahasa asing dulu. Pengesahannya tetap tegak lurus, baru bahasa asingnya miring. Ya, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Seperti itu. Inilah penulisan judul daripada peraturan perundang-undangan. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kepada pembukaan? Bagaimana? Pas, Pak. Pas ya. Itu coba saya absen dulu lah kehadirannya. Aldi Hakim. Ada? Belum ada. Aisyah Hanifah. Hadir, Pak. Hadir. Alwi Shihab. Hadir, Pak. Anissa Dea. Ada Anissa Dea. Dea Suri Fadila. Hadir, Pak. Devalia Nurul Haya. Hadir, Pak. Duodina. Hadir ya. Dina Sartika Ayu, Dina Sartika Putri. Hadir, Pak. Hadir. Dinda Wulan. Hadir, Pak. Elwin Berkat Abadi. Hadir, Pak. Fadila. Ada. Harun Firman. Kemudian Hidayatul Fitria. Hadir, Pak. Indra Tedi. Hadir, Pak, hadir.
Hadir, Pak. Ya. Kesani. Hadir, Pak. Marihot Zipayung. Hadir, Pak. Nadia Nur Amira. Hadir, Pak. Nurul Andini. Hadir, Pak. Kemudian Putri Dewanti Irawan. Hadir, Pak. Reza Dwiki. Rio Randy. Hadir, Pak. Salamun Hakim. Hadir, Pak. Siti Rohmaya. Hadir, Pak. Kemudian Sopian Anugrah Laia. Mana si Sopian tadi ya, ada nggak salah. Safira. Hadir, Pak. Tengku Raja Abdul. Timotius. Hadir, Pak. Yo Kaisar. Hadir, Pak. Kemudian Wahdani. Wahdani Sukmas Tepu. Wahyu Saputra. Hadir, Pak. Yani Indah Sari Manihuru. Hadir, Pak. Yeni Afriza. Hadir, Pak. Oke, total Pak, siapa? Altika, Pak. Bapak lewatin. Oh iya, nggak apa-apa lah. Pak Anissa dia, Ah, Pak. Anissa Kali dia ini dilupakan. Altika loh, Pak. Insya Allah. Ya, kelewatan ya? Bapak Tadi lewatin. kecil. Terlompat dia. Ah, siapa lagi? Iya, Anissa dia udah, Pak. udah Kak tadi, Kak. Iya. Ya, makasih ya, Kak. Fadila belum hadir ya. Harun Firman belum ya. Pak, yang Fadilah itu kan kemarin udah diinfokannya kalau dia udah nggak di Pancabudi lagi. Siapa? Kemarin kan Fadilah, Pak. Oh iya. Pindah dia, Pak. Pindah ke Aceh dia, Pak. Pindah ke Aceh. Iya. Dapat kerja di sana. Enggak, dia pindah kuliah, pindah kampus dia, Pak. Ya? Pindah kampus. Oh, pindah kampus. Memang orang sana. Nggak tahu juga. Iya, Pak. Ya, orang sana, Pak. Ah, iya lah, nggak apa-apa. Nah, karena di Aceh sudah tatap muka. Itu. Di Aceh itu nggak ada COVID di sana. Provinsi yang minim dampak COVID itu ya di Aceh. Itu. Nah, oke, baik, kita lanjutin untuk pembukaannya. Nah, di dalam pembukaan peraturan perundang-undangan yang pertama ada kata frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saya ambil dulu contoh satu undang-undang. Ada kata frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan ada jabatan pembentuk daripada
peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, dia diletakkan setelah daripada judul peraturan perundang-undangan tersebut. Kita lihat di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ini, ya, setelah judul ada kata, kan? Ada bahasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu dia. Kemudian di bawah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ada jabatan yang mengesahkan ataupun membentuk daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Siapa? Di dalam pembahasan RUU, makanya yang mengesahkan satu peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang, nah, adalah Presiden Republik Indonesia. Dia ada bahasanya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian ada considerance. Ya, nah inilah jabatan membentuknya. Misalnya kalau undang-undang presiden, kalau dia perda gubernur, bupati atau wali kota, peraturan presiden ya perpres, begitu PP tetap peraturan pemerintah yaitu presiden. Nah, konsideran diawali dengan kata menimbang. Ya, setelah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang. Nah, dalam pertimbangan ini harus implementasi ataupun memasukkan 3 unsur, yaitu unsur filosofis dalam pokok pikirannya suatu undang-undang, unsur filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Artinya menimbang A, unsur pokok pikirannya dari segi filosofis apa? Kemudian sosiologisnya dan yuridisnya bagaimana? Yang kita ambil contoh, unsur filosofis menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila maupun pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Yang ketiga adalah unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada atau yang akan diubah atau yang akan dicabut atau yang dicabut, menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, ini contohnya. Karena setelah penulisan daripada konsiderannya itu diakhiri dengan tanda baca koma. Saat ini unsur dari filosofisnya, yaitu adalah dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, kayak gitu. Tadi prinsip filosofisnya, pandangan hidup, kesadaran, cita hukum, ya kan, falsafah keamanan, bang, terhadap suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, ini undang-undang perusahaan.
perseroan terbatas. Nah, filosofisnya, kemudian ini mencantumkan unsur sosiologisnya, yaitu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu apa? Di bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Ada yang ketiga adalah secara yuridisnya, mengingat ada kekosongan hukum sehingga harus diisi. Ya kan, inilah bahasa yang digunakan, diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 dianggap tidak layak kan gitu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, jadi diawali dalam penulisan konsiderannya adalah dengan kata bahwa, huruf Romawi A, ya kan, A, B, C, D, bahwa, dan diakhiri dengan tanda kurung, tanda baca kurung. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan bentuknya peraturan perundang-undangan. Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Titik koma. Nah, ini contohnya. Bahwa titik koma, bahwa, dan sebagainya. Nah, apabila ini lebih dari satu, maka diakhiri buah pertimbangannya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, C, D, misalnya, perlu membentuk undang-undang tentang perseroan terbatas. Misalnya. Nah, ini untuk peraturan pemerintah. Konsideran peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal ataupun beberapa pasal dari undang-undang. Nah, ini contoh. Serta untuk melaksanakan ketentuan pasal sekian. Nah, menimbang kan gitu untuk BP, artinya dia sebagai pelaksana daripada pasal yang mengharuskan adanya peraturan pelaksana. Dan kemudian setelah pasalnya disebutkan undang-undangnya apa, peraturannya apa, baru koma perlu menetapkan peraturan pemerintah. Nah, ini sama untuk peraturan presiden juga seperti itu. Demikian juga untuk peraturan daerah kabupaten. Nah, bagaimana membuat dasar hukum bahwa inilah yang berisi kata mengingat. Mengingat titik 2, kemudian ada angka yang digunakan, baru pasal yang mengatur tentang kewenangan daripada membentuk peraturan tersebut, yaitu mengacu kepada apa? Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, dasar hukumnya kalau peraturan perundang-undangan itu berasal dari DPR, maka bisa dilihat di dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar.
Dasar hukum pembentukan peraturan undang-undang yang berasal dari presiden adalah pasal 5 dan pasal 20 sama. Nah, ini hanya pasalnya. Nah, ini contohnya mengingat pasal 15, pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, ini apabila satu untuk dasar hukumnya, tetapi kalau dia lebih dari satu, maka ditulislah dia. Diurutkan mulai dari hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yaitu dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, kemudian PP-nya. Disesuaikan juga dengan tahun penerbitannya. Pak, tadi ada saya ambil contoh. Ini nah, ini ada dua. Seperti itu diurutkan dia. Nah, seperti ini contoh. Pasal 5 Undang-Undang Dasar. Berarti ini yang bersumber dari DPR ya kan gitu. Pasal 5 tadi mana dia? Oh, pasal 5 dari presiden. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini dia mengacu apabila dasar hukumnya itu lebih dari satu undang-undang peraturan perundang-undangan. Nah, jika lebih dari satu urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal tersebut. Frasa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ditulis sesuai penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf ditulis dengan huruf kapital seperti ini. Undang-Undang Nomor 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini untuk penulisan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital. Oke, ini sampai di sini untuk mengingatnya. Kemudian setelah mengingat ada diktum, yaitu ada bahasa kata memutuskan, kata menetapkan, dan jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Kata memutuskannya ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Pada undang-undang sebelum kata memutuskan dicantumkan frasa dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang diletakkan di tengah margin. Seperti itu. Jadi persetujuan bersama ada dia bahasanya setelah tadi mengingat, menimbang, mengingat, dan kemudian ada bahan tulisan ya kan, persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, seperti ini tulisannya. Dan Presiden Republik Indonesia memutuskan. Nah, setelah memutuskan ada ya kan, kalau dia presiden, kalau dia Pemda, gubernur ataupun bupati atau wali kota. Kemudian kata setelah memutuskan dibuat kata menetapkan, dicantum sesudah kata memutuskan yang disejajarkan di bawah
dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Jenis dan nama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa perasa Republik Indonesia. Nah, memutuskan, menetapkan satu, bla 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 bla. Nah, itulah dia contohnya. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Saya mohon maaf, kita tidak sampai 9:30 karena ada aktivitas saya lagi yang mau saya kerjakan. Silakan. Apakah sudah paham? Nanti Pak kami baca aja lah, Pak kami lihat, di download aja Pak, ya kan? Karena ada yang mau kerja, ada yang mau tidur lagi Pak, kan gitu dia. Nah, atau ada yang mau nyuci. Nah, mudah-mudahan anak gadis yang ada di kelas ini rajin menyuci pakai tangan, nggak pakai mesin ya kan? Kalau masih pakai mesin ya sambil tiduran dia. Iya. Oke, bagaimana? Ini biasa Siti nih yang paling rajin bertanya ini. Mana Siti? Apa, Pak? Nah, ada pertanyaan nggak Siti? Nggak ada, Pak. Ya, biasa paling cepat dia nanti yang menjawab ya kan? Itu dia. Ya, untuk semalam itu ya kan berapa lama ya kan ada 60 hari dalam pembahasan RUU. kan. Nah, di grup CCTV paling cepat dia kan begitu disuruh langsung ditanya Mbah Google, langsung di copy paste-nya. Cung. Ya kan, inilah kelebihan dari wanita ini dia. Untuk tangannya cepat dia bekerja ya kan. Karena udah dilatih yang kuat ya Siti di rumah. Jangan gitu, Pak. Oh, iya iya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi untuk nantinya perkuliahan kita di minggu depan. Semoga kita tetap sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, saya tinggal.